Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Sehingga kita di dalam masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan dalam melaksanakan pembelajaran walaupun kita masih daring dan sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode berbeda, dengan cara yang berbeda, serta dengan menggunakan sesuatu alat pembelajaran juga yang berbeda. Nah, Bapak ingin menekankan bahwa kita masih tetap melaksanakan protokoler kesehatan dengan ketat dimanapun kalian berada di masa pandemi ini, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, izinkan Bapak ini memberikan video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi produksi, di mana yang nantinya bisa kalian pelajari di setiap ada kesempatan untuk kepentingan daripada pembelajaran kalian. Oke, di sini kita melihat di sini ada kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi di mana notabene adalah pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini diperuntukkan untuk masyarakat, baik itu pekerja swasta maupun pekerja di dalam sektor industri, yang merupakan bagian yang paling terpenting di dalam segi-segi perekonomian suatu negara atau bangsa, terutama itu adalah di negara-negara berkembang. Nah, jadi Bapak ingin memberikan teknik pembelajarannya ini adalah dengan direct instruksi, guru melakukan, menayangkan video dan peserta didik, serta menyampaikan curah pendapat. Oke, materi pembelajarannya akan Bapak berikan ini antara lain tentang pengertian produksi, produk, faktor-faktor produksi, teori perilaku produksi, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, serta laba maksimum. Oke, kita lihat di sini. Kegiatan produksi, ya, itu adalah aktivitas untuk menambah nilai atau melakukan nilai tambah atau value added dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Serta produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi dapat berupa barang maupun jasa, serta kegiatan diproduksi dikerjakan oleh produsen. Siapa itu produsen? Produsen itu adalah para pemilik modal, di mana biasanya adalah sektor-sektor industri yang memegang peranan penting. Ini Bapak berikan gambar bahwa di sini sektor industri berkaitan dengan padat modal serta padat karya. Ya, padat modal dan padat karya silakan kalian melihat video pembelajaran sebelumnya, sehingga kita bisa melakukan terus menambah ilmu dan sebagainya. Oke. Faktor-faktor produksi. Pertama, yang sudah jelas itu adalah sumber daya manusia atau labor atau tenaga kerja. Ini adalah sumber daya alami. Sumber daya alami yang sudah diciptakan dan dianugerahkan oleh Tuhan untuk diberdayakan bersama dengan faktor produksi yang kedua, yaitu sumber daya alam atau resources. Serta ada sumber daya buatan, yaitu modal kapital serta keahlian kewirausahaan. Jadi kalau Bapak bisa tekankan di sini, ya, tekankan di sini bahwa ini yang dimaksud dengan sumber daya alam asli, sedangkan ini yang dimaksud dengan sumber daya buatan. Kenapa dikatakan buatan? Karena dia itu bisa, bahwa buatan ini artinya bisa diberikan dan dipelajari. Sedangkan asli ini adalah bisa dikatakan anugerah Tuhan yang diberikan oleh di dunia ini, sehingga kita bisa memanfaatkan, mengupgradekan bagaimana perkembangan itu bisa terjadi. Oke, kita lihat di sini lagi teori-teori daripada perilaku produsen. Yang pertama, yang pertama, bahwa ada kegiatan produksi yaitu kecermatan dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi supaya menghasilkan produksi yang optimal. Fungsi produksi, produsen perlu menentukan fungsi produksi yaitu Q sama dengan F, C, L, R, T, di mana C capital atau modal, ya. Lalu labor itu adalah tenaga kerja, resources
yang kaitannya dengan sumber daya alam, serta teknologi atau skill yang berkaitan dengan sumber daya buatan. Yang ketiga yaitu teori produksi. Ini yang berkaitan dengan the law of diminishing return, bahwa perilaku produksi dengan satu faktor yang nantinya akan berubah, serta teori produksi lainnya yaitu tentang produksi dengan dua faktor yang berubah atau isoquant dan isoquast. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan di sini apa definisi the law of diminishing return. Kenapa bisa dikatakan segini? Di sini ada beberapa sebentar, mohon maaf. Yang kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa faktor industri. Ada 2, ada 1, 2, 3. Kalian bisa melihat pembentukan kurva tersebut di antara beberapa tahap ini menyebabkan beberapa penurunan. The law of diminishing return, bahwa setiap produksi pasti akan mencapai titik puncak. Tapi semenjak itulah dia akan menjadi penurunan yang menyebabkan daripada penjualannya menjadi semakin menurun. Bagaimana caranya untuk mengatasinya tersebut? Yaitu dengan cara pembuatan daripada faktor produksi lainnya. Sebagai contoh, itu adalah misalkan mobil-mobil yang sekarang ini sudah 2021. Kalau dia tetap mempertahankan dengan metode tahun 2018, otomatis dia akan ketinggalan dan tidak akan laku. Sesuai dengan hukum alam. Ketika dia sudah mencapai titik kepuncakan, maka dengan sendirinya akan semakin menurun. Itu adalah dari faktor produksi, the law of diminishing return. Nah, teori selanjutnya yaitu produksi dengan dua faktor yang berubah. Di sini terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Yang bisa Bapak katakan bahwa misalkan tenaga kerja dan modal, inilah yang konsekuensinya. Inilah yang konsekuensinya bahwa setiap tenaga kerja ini dapat berubah. Berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kultur dan budaya, serta berkaitan dengan alam sekitarnya. Untuk apa targetnya ini? Untuk memainkan peran apa? Peran di dalam pengembalian penjualan yang sempat menurun. Tadi Bapak katakan di dalam kurva ini bahwa dalam prinsip the law of diminishing return, bahwa setiap faktor produksi atau setiap penjualan itu pasti akan mencapai titik puncak. Mencapai titik puncaknya bagaimana? Mencapai titik puncak penjualan, sehingga lambat laun pasti dia akan mengalami tren penurunan. Bagaimana caranya dia? Makanya yang dikatakan dalam teori produksi dua faktor yang berubah, bahwa harus ada perubahan kultur budaya, alam sekitar, penjualan yang menurun, faktor dari kebosanan konsumen. Ini menjadi beberapa faktor sehingga diperlukan memaksimalkan produksi atau meminimumkan daripada biaya. Ini bisa dikatakan seperti itu. Ini kaitannya dengan kurva isoquant serta isocost. Konsep biaya produksi, 5 konsep dasarnya. Ini adalah biaya tetap total atau total fixed cost, biaya variabel total atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata average cost, biaya marginal, biaya marginal dan marginal cost. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya tetap total? Yaitu biaya yang dijumlahi tetap meskipun jumlah output produksi yang dihasilkan berubah. Contoh, biaya sewa, biaya tempat usaha, gaji karyawan, dan biaya penyusutan peralatan yang telah dipakai.
Ya, biaya yang jumlahnya, apa yang dimaksud dengan biaya variable cost? Biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi berubah. Oke, kita lanjutkan. Nah, biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau variable cost. Lalu selanjutnya adalah biaya total atau total yang selanjutnya yaitu biaya total atau seluruh biaya atau pengeluaran produksi yang dikeluarkan untuk produksi barang atau jasa. Contoh perhitungan. Pak Asep mempunyai usaha daripada celana jeans. Setiap bulan Pak Asep mengeluarkan uang untuk menyewa gedung 500.000, gaji karyawan 1.500.000, listrik, air, telepon 200.000 dan penyusunan. Berapakah biaya tetap, biaya variabel dan total biaya yang dikeluarkan Pak Asep dalam produksi celana jeans? Ya. Berapakah, kita lihat di sana. Oke. Selanjutnya yaitu biaya rata-rata atau average cost. Yang pertama, rumus biaya rata-rata average cost yaitu di sini dikatakan bahwa ya, ada average cost ini, kalian bisa melihat ini ada rumus-rumusan yang kaitannya dengan kalian bisa pelajari. Oke. Lalu kita ada lagi yaitu biaya marginal. Apa pengertian biaya marginal? Rumusnya itu adalah marginal cost yaitu delta cost dibagi dengan delta quantity. Itu yang disebut dengan marginal cost. Oke. Konsep penerimaan, sejumlah uang yang diterima produsen atau penjualan barang dan jasa dalam hasil produksinya. Terdapat 3 penerimaan yaitu total revenue, lalu ada lagi average revenue, serta kaitannya dengan marginal revenue. Oke, kita lanjutkan. Penerimaan total cost, seluruh penerimaan produksi hasil barang dan jasa yang diproduksi dengan rumus TR sama dengan PX. Dalam sini menetapkan harga setiap jeans sebesar 150.000. Oke, kita lihat contoh yang sebelumnya di sini. Padarmo 1.500.000. Ya kan, di sini 1.500.000. Oke, lihat kembali soal-soal yang sebelumnya supaya kalian bisa mengerjakan dan sebagainya. Nah, ini adalah kurva biaya produksi. Oke, sebelum kita melaksanakan adalah ada laba premium. Laba maksimum yaitu laba atau rugi yaitu LR sama dengan TR, total revenue dikurangi dengan total cost. Sedangkan laba maksimum rumusnya dengan marginal cost ya, marginal sama dengan marginal revenue. Ini rumusan yang dipakai untuk pembelajaran kalian. Kurva biaya produksi ya, kurva biaya produksi ini kaitannya dengan ada titik-titik temu. Ini yang Bapak katakan bahwa ada biaya yang menjadikan titik temu antara biaya produksi ya, biaya serta yang kaitannya dengan produksi. Biaya atau cost ya serta produksi atau yang kaitannya dengan kuantiti. Makanya inilah dikatakan sebagai biaya keseimbangan. Berapa kaitannya? Inilah yang kalian lakukan. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, biaya produksi. Ini adalah biaya produksi ya, ada TR, AR dan MR. Oke, terima kasih. Itu sedikit video pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian bisa bermanfaat dan kaitannya untuk kepentingan kalian. Semoga apa yang kalian bisa lakukan dalam video pembuatan ini serta tetap belajar dan membuka bahan ajar kalian supaya kalian bisa terus dalam pembelajaran. Salam semangat.